channel aku, Leni Saina. Kali ini aku mau berbagi informasi mengenai partner visa Australia, yang mana aku mau ngucapin banyak terima kasih di sini sekalian untuk para admin dan member-member di komunitas kawin campur yang sudah membantu aku memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat, sehingga partner visa yang aku ajukan di approve hanya dengan 7 bulan 2 minggu. Jadi aku apply visa partner Australia di bulan Desember akhir, dan aku dapat granted visa 820-nya temporary resident itu awal Agustus, tanggal 4 Agustus. Jadi totalnya hanya 7 bulan 2 mingguan. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat semua yang udah support dan membantu. Oleh karena itu aku mau kasih informasi ke semua yang sedang berjuang mendapatkan partner visa Australia. Semoga informasi ini sangat membantu bagi semua kakak-kakak dan adik-adik yang lagi mau proses visanya. Jangan lupa support channel aku juga untuk subscribe dan like-nya sebelum nonton. Makasih. Mau berbagi informasi ini berdasarkan dari pengalaman aku sendiri, yang memang aku apply partner visa Australia ini tanpa bantuan agent, melainkan aku hanya mencari informasi yang benar-benar aku dapat dari teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu aku mau juga memberi info untuk semua teman-teman yang ingin melakukan proses partner visa Australia ini. Pertama aku mau kasih tahu teman-teman, awal aku masuk Australia itu aku mengajukan turis visa dulu di Jakarta. Jadi setelah aku mendapatkan turis visa, aku masuk ke Australia dan aku apply partner visa aku di Australia yang dinamakan onshore. Apa yang aku lakukan sehingga mendapatkan 7 bulanan approval granted, ini selain karena faktor laki kata teman-teman aku, tapi mudah-mudahan kalian semua yang nyimak video aku dari awal sampai akhir juga dapat faktor laki tersebut. Mudah-mudahan, amin. Cara pertama yang aku lakukan yaitu aku join di imi.gov.au. Jadi kita bisa membuat IMI account kita sendiri. Cuma aku membuat 2 IMI account, yang satu IMI account atas nama aku dan yang satu IMI account atas nama pasangan aku. Jadi dua-duanya mengisi form yang sama. Aku isi form pada saat itu dan pasangan aku juga isi form. Aku kasih contoh formnya. Di IMI account itu aku mengisi 31 page, dimana di situ semua data-data kita dari tanggal lahir kita, alamat kita, nomor paspor kita, KTP, KK, keluarga kita, adik kakak kita, mama, ayah kita, anak kita, kalau kita sudah punya anak, itu semua datanya harus ada. Berapa lama kita tinggal di Indonesia, berapa lama kita tinggal di luar negeri, semua data-datanya harus lengkap beserta alamat tempat tinggal kita selama 10 tahun belakangan ini. Itu akan ada di situ semua datanya. Yang kedua, setelah kita isi form tersebut, setelah aku isi form tersebut, aku cek dan recheck ya, itu sampai berkali-kali banget. Aku pastiin semua jawabannya benar. Dan setelah itu baru aku berani mensubmit, karena di situ ada tombol submit. Setelah kita tombol submit, di situ akan keluar di mana ada page pembayaran. Nah, di situ kita harus membayar, bisa kartu kredit ataupun PayPal di situ, dan ada biaya charge-nya yang pastinya. Jadi kita
jadi aku waktu itu tengah malam ya bayarnya, dan nggak langsung di approve, jadi masih deg-degan, loh kok belum masuk, loh kok belum berubah, karena yang teman-teman aku bilang nanti berubah tampilan gitu, tapi ini belum berubah tampilannya. Setelah paginya kita cek, itu sudah berubah tampilannya dari IMEI account kita itu, dan aku dan suami aku langsung buka IMEI account dia juga, dan kita link. Jadi di situ kalau udah bayar kita akan dapat nomor TRN. Disitulah nomor yang akan benar-benar ditanya lagi itu nomor TRN kita. Dan itu akan ngelink dengan partner kita, IMEI account partner kita. Next, setelah aku bayar dan tampilan sudah berubah, di situ ada keterangan bahwa kita akan mendapatkan bridging visa A setelah turis visa kita expired. It mean turis visa kita itu 3 bulan ya berlakunya selama aktifnya. Jadi ketika lebih dari 3 bulan otomatis itu bridging visa A kita aktif. Dan apa yang aku lakukan setelah aktif itu adalah aku langsung buat Medicare, karena kesehatan di sini itu mahal. Jadi aku langsung cepet-cepet ke Centerlink untuk mengajukan pembuatan Medicare. Setelah mengajukan, 1 minggu aku mendapatkan Medicare. Karena kartu ini juga akan kita gunakan untuk attachment di IMEI account proses partner visa ini. Setelah kita berhasil membuka attachment semua ini, aku isi aja sesuai permintaan mereka. Di situ mereka ada permintaan identitas segala macam. Kita tinggal ikutin aja yang mereka pinta. Jikalau kalian ada bingung atau punya pertanyaan ini maksudnya apa gitu, di situ akan dijelaskan, ada icon tanda tanya di setiap ujung attachment. Itu akan benar-benar detail memberitahu apa yang kalian butuhkan. Mereka ada juga tulisan contohnya. Tolong teman-teman isi benar-benar data kalian sesuai dengan apa yang kalian punya, sesuai dengan fakta yang ada. Seperti walaupun pertemuan kalian itu kapan, itu harus benar-benar yang sesuai fakta. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum kalian ke Indonesia, usahakan bawa semua dokumen-dokumen penting yang akan kita butuhkan di sini, karena kalau ketinggalan agak repot juga. Jadi kita harus udah nyiapin dokumen-dokumen yang akan digunakan, apalagi termasuk yang penting banget identitas kita, seperti paspor, KTP, kartu keluarga kita, akte lahir, buku nikah, dan juga kalau kita udah cerai kita harus punya surat cerai dan putusan pengadilan. Jangan lupa, jikalau kalian punya waktu di Indonesia, bikin aja langsung SKCK ke Mabes Polri, karena itu akan dibutuhkan banget di attachment IMEI account kita. Jadi kita harus attach itu SKCK. Tapi jikalau kalian sudah terlanjur berada di Australia dan belum sempat buat SKCK, aku bisa kasih tahu kalian juga, ada agent yang bisa bantu seperti itu. Setelah semua dokumen awal dipenuhi, komplit, kita akan banyak juga diminta dokumen-dokumen lain pendukung, seperti bukti tinggal bersama kita, dan juga ada form lain yang harus kita isi. Pada saat aku apply punya aku sih cantuminya bukti tinggal bersama ya, yaitu dari kartu
Medicare tadi itu kan kartu Medicare kita ada nomor dan pokoknya kartu kita itu pas datang ada alamat kita, ada nama kita dan alamat. Itu penting banget, jadi bisa di scan dan di attach karena itu adalah bukti kita tinggal di tempat yang sama dengan si partner kita. Dan juga jangan lupa kalian membuat joint bank account. Jadi joint bank account itu adalah buat akun di bank dengan nama berdua, dan itu jangan lupa kalian gunakan sesering mungkin untuk kebutuhan kalian berdua. Seperti kalau aku, jadi ATM yang joint bank account itu aku gunakan selalu untuk belanja grocery, belanja bulanan, belanja kebutuhan makanan, belanja kebutuhan rumah, bayar bill atau apapun, bill listrik, bill gas, bill apapun, itu menggunakan joint bank account itu biar ada biar berputar. Jadi nama kita itu ada di situ kan. Dan selanjutnya aku juga cantumin superannuation, beneficiary dari superannuation suami aku itu suami aku suami aku taruh jadi nama aku. Jadi si penerima kalau kata kita penerima waris ya, itu jadi nama aku untuk membuktikan bahwa kita ini genuine relationnya. Kalau kalian tinggal masih kontrak, kalian juga bisa minta dari agent kontrak kalian itu untuk menaruh nama kalian di lease agreement karena itu bisa menjadi pembuktian untuk bukti tinggal bersama biar lebih kuat lagi. Aku juga kasih other dokumen ya, dokumen pendukung seperti foto-foto waktu aku bersama si suami aku, karena sebelum aku ke Australia suami aku sudah berkali-kali dulu ke Indonesia, jadi kita udah punya foto sejak tahun sebelumnya. Foto berdua pas dia datang kita selalu foto, jadi kita juga masih ingat ya. Di situ aku taruh foto-foto aku di perlembar words itu, di page words, dengan keterangannya adalah seperti yang pertemuan pertama tanggal sekian sampai tanggal sekian, suami aku ke Indonesia, kita pergi kemana aja ada fotonya, aku kasih keterangan. Walau nggak terlalu detail, tapi at least ada info di situ. Dan juga aku bikin relationship story berbeda dari suami aku. Jadi aku punya relationship story sendiri dan dia juga buat relationship story sendiri. Hanya pastikan tanggal dimana relationship story itu benar-benar sama. Jadi ketika aku tulis pertemuan pertamaku bulan sekian, relationship story suami aku juga sama. Jadi kita benar-benar yang cek dan recheck itu persamaannya, relationship story kita berkali-kali untuk nyamain bener-bener nggak tanggal sama, tempat sama, ceritanya sama, cuma jalur yang berbeda seperti itu. Jadi kalimat berbeda karena kan kalimat aku Inggrisnya Inggris Indonesia, sedangkan suami Inggrisnya Inggris Australia, jadi pasti berbeda banget kalimatnya. Aku juga sediakan 4 orang saksi dari sisi suami aku. Jadi papa, mama, adiknya dan sahabat suami aku menjadi saksi di hubungan kami dari awal sampai kita menikah, dan mereka membuat pernyataan itu melalui form 888. Mereka juga cantumin paspor mereka atau driver license mereka dan juga citizenship mereka. Jadi komplit banget. Jadi itu komplit banget. Aku juga kemarin ada isi form 1221 di mana ada 15 ada di mana ini
ada 10 page. Semua harus diisi lengkap sesuai dengan data kita yang ada di dokumen dan harus sama dengan form yang pertama awal kita isi tadi. Karena kan ini semuanya terikat ya, pertanyaannya itu aja tapi detail gitu. Dan juga aku ada isi form 80, itu ada 18 halaman, semuanya kita isi. Banyak banget. Tapi usahain apa yang dipinta di email account itu kita cantumin aja, kita isi aja, karena demi mencapai tujuan kita ya, supaya dipermudah juga, lebih lengkap kan lebih baik. Oh iya teman-teman, kemarin itu setiap dokumen aku ini kan udah ada translate-nya. Jadi translate yang aku punya, aku stamp di GP lagi. Jadi entah kenapa aku jadi temen aku ada juga yang memang juga cepat banget di approve-nya, sekitar lebih cepat dari aku. Dia menyarankan aku seperti itu, untuk setiap translate dari dokumen-dokumen penting kita itu kita stamp GP. GP itu adalah Justice of Peace. Itu gratis teman-teman. Kita cuma tinggal datang ke kepolisian di area rumah kita, di area tempat tinggal kita. Kita datang ke GP, temuin GP dan minta stamp keabsahannya. Jadi kita bawa aslinya, bawa translate-nya, dan kita copy translate-nya itu. Yang di stamp GP adalah fotokopian dari translate itu di stamp GP-nya. Jadi semua dokumen aku ada certified GP Australia. Jadi nggak cuman Indonesia tapi Australia pun udah ngelihat itu keabsahan. Karena menurut aku lebih lengkap itu lebih baik ketimbang kita kurang gitu loh. Jikalau kalian ada yang udah punya anak dari pernikahan sebelumnya, harap itu dicantumkan aja, dan siapkan juga akte, scan aktenya sama kita. Itu kita bawa aja scannya. Siapkan aja surat-surat kelahirannya seperti aktenya juga. Jadi karena mereka akan minta, karena mereka juga minta itu. Setelah itu akan ada permintaan medical check up di halaman email account kita. Banyak juga sih yang bilang tunggu dipinta aja oleh case officernya, tapi sebaiknya tidak usah dipinta, karena di situ sudah otomatis ada health assessment yang bisa kita klik dan menuju langsung ke Bupa, dan kita bisa langsung booking untuk medical check up. Jadi semakin cepat semakin baik. Kenapa enggak? Karena aku juga kayak begitu, aku tidak menunggu untuk dipinta medical check upnya, tapi aku langsung bikin appointment sendiri. Dan setelah itu proses terlihat lebih berjalan. Setelah aku dapat setelah hasil medical check up keluar, proses itu langsung berjalan sepertinya. Karena setelah itu nggak lama kemudian aku dapat email untuk mengajukan Australian Federal Police, yaitu police check-nya Australia. Dan police check Australia ini gampang banget ya teman-teman. Jadi kita hanya cukup kasih paspor kita, kartu Medicare kita diupload, dan ada seperti join bank account atau. Jadi kita butuh 3 dokumen untuk membuat police check ini. Itu hanya dibuat secara online, dan hanya 2 hari kerja aku sudah mendapatkan sertifikat police check itu. Jadi itu cepet banget. Karena jadi semuanya sudah lengkap, mungkin jadi prosesnya pun dipercepat. Makanya aku bisa mendapat 7 bulan lebih. Dan juga
ada satu yang aku juga bingung, karena anak aku kan tidak aku bawa ke sini, jadi belum aku apply visanya. Tapi aku sudah dapat email untuk melakukan medical check up anak aku di Indonesia. Jadi saat itu aku langsung booking untuk medical check up anak aku di Rumah Sakit Premier Bintaro. Sekitar 5 hari kemudian anak aku medical, dan next day di account aku sudah ada notifikasi kalau medical check up anak aku sudah final. Setelah itu seminggu dari situ aku mendapatkan granted notification untuk visa aku. Jadi waktunya memang benar-benar cepat ya. Alhamdulillah, aku bersyukur banget semuanya bisa cepet banget kayak begitu. Dan kita nggak perlu pakai agent, yang penting kita aktif dalam tanya informasi, masuk ke komunitas yang memang sangat berguna, itu wajib, karena di situ kita mendapatkan info-info yang berguna juga. Kalau beruntung dapat teman baik juga di situ. Jadi itu yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman semua, info-infonya. Jadi kalau kalian ada mau tahu info apa yang aku memang kurang saat penyampaian, masih bertanya-tanya, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini, atau enggak kalian bisa DM aku di Instagram biar aku bisa langsung fast respon. Untuk semua dari kayak translator atau apa, aku bisa bantu juga kasih tahu, karena aku mencari kemarin yang murah-murah. Jadi murah tapi bermanfaat kan lebih bagus daripada yang mahal, ya kan? Kalau bisa murah kenapa enggak gitu. Jadi aku akan bantu teman-teman yang memang butuh info, yang bisa aku kasih info, ya aku akan bantu semua teman-teman di sini. Oke teman-teman, jadi semua info yang aku berikan ini berdasarkan pengalaman diri aku sendiri. Jadi kalau ada kekurangan, itu aku mohon maaf. Mungkin setiap case itu beda-beda, setiap pengalaman itu berbeda. Jadi ini hanya informasi berdasarkan pengalaman diri aku sendiri. Mungkin pengalaman teman-teman ada di luar sana juga ada yang berbeda mungkin. Tapi terima kasih sudah melihat dan menonton step-step info-info untuk apply partner visa Australia ini. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna bagi teman-teman semua yang sedang benar-benar membutuhkannya. Jangan lupa subscribe dan like channel aku ini, dan untuk kedepannya aku akan berbagi informasi lainnya tentang visa, tentang visa anak aku, tentang bagaimana cari kerja di sini juga, karena aku akan selalu berbagi pengalaman hidup di negara orang ini. Terima kasih. Saya harap kalian semua sehat, dan saya harap di sini juga selalu sehat dan semuanya. Terima kasih sekali lagi.